Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Hadirin siswa-siswi SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai, tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri, Dewan Guru, dan seluruh keluarga besar SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai. Puji syukur tama-tama terpanjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat hingga kita dapat bertemu muka walaupun lewat udara. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa berkahan, membawa manfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam tak lupa kita haturkan kehadiran yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menunjukkan kepada kita sekalian jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai, materi Bapak kali ini berjudul Jangan Salah Memilih Sang Idola. Jangan salah memilih sang idola. Itu materi kali ini. Untuk itu mari sama-sama kita simak dengan baik ya. Mudah-mudahan materi ini bisa membawa manfaat buat kita sekalian. Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai, sama-sama kita tahu manusia, fitrah manusia ketika lahir ke dunia ini masing-masing mempunyai sifat bawaan, dan diantara sifat bawaan manusia itu adalah suka meniru, suka mencontoh. Apa yang ditiru, apa yang dicontoh tergantung kepada orang yang ditirunya, tergantung kepada orang yang dicontohnya. Karena itu kita sebagai manusia tentunya harus pandai-pandai memilih dan meniru hal-hal yang baik. Berkaitan dengan itu, tentunya berkaitan dengan sifat bawaan tadi, kalau orang yang dicontohkan adalah orang yang baik, tentunya dia akan mengikuti sifat baik dari orang yang dicontohkan tersebut. Kalau kebetulan contohkan orang tidak baik, berperangai buruk dan sebagainya, maka otomatis orang tersebut akan mengikuti segala sepak terjang, timpah laku, perangai orang yang dicontohnya, menjadi tidak baik pula. Dalam hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-arwahu junudum mujannadah. Ya. Ruh itu berbaris seperti barisan tentara. Jadi ruh itu berbaris seperti tentara. Ada angkatan laut, khusus angkatan laut, angkatan darat, khusus angkatan darat, angkatan udara, khusus angkatan udara, tidak mau bercampur antara satu dengan yang lainnya. Itu ruh berbaris menurut barisannya masing-masing. Pada lanjutan hadisnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Fama ta'arufa minha uktulifa." Artinya, kalau merasa cocok mereka, maka mereka akan mendekat. Wa ma tanakara uktulifa. Dan kalau mereka tidak cocok, maka ia akan menjauh. Seperti itu. Jadi kalau cocok mereka mendekat, dan kalau tidak cocok mereka akan menjauh. Mencari sang idola, kalau sampai keliru maka buntutnya akan panjang sekali. Akibatnya akan berbahaya dari dunia sampai akhirat nanti. Manusia itu pada hari kiamat nanti akan bersamaan. Manusia itu akan mendekati orang-orang yang ia sukai. Dari sinilah kita akan mengangkat
kita akan menggali makna dari kata sang idola. Kata idola menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bisa berupa orang, gambar, patung, dan lain sebagainya yang menjadi pujaan hatinya. Sehingga kalau orang sudah mengidolakan sesuatu, ia rela mengorbankan apa saja untuk sang idola. Ia akan meniru sepak terjang dari semua sisi, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kaki. Sikapnya, cara berpakaiannya, cara berjalannya, dan lain sebagainya. Apalagi, apakah nanti di akhirat sang idola akan membela kita atau tidak? Padahal sudah banyak sekali pengorbanan yang telah dilakukan terhadap orang-orang yang diidolakan. Di hari kiamat nanti hanya ada dua pilihan, hanya ada dua tempat kembali, yaitu surga dan neraka. Coba sekarang kita pikirkan matang-matang. Siapa saat ini yang kita idolakan? Idola kita salah atau tidak? Pernah ke masjid atau tidak? Idola kita sholat atau tidak? Ke masjid atau tidak? Pakaiannya tertutup atau tidak? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuni neraka Sakor dalam surat Al-Mudassir ayat 42-43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi Sakor? Qalu lam naku minal musallin." Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kemudian mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kalau orang yang tidak sholat, kira-kira tempatnya di mana? Tentunya di neraka. Maka dari itu, salah dalam memilih sang idola itu akan berbuntut sangat panjang, akan dirasakan sampai di akhirat nanti. Karena itu, seharusnya kita harus pandai dalam mencari sang idola. Idola yang dapat menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idolakan di antara manusia yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya. Dan rankingnya yang pertama kira-kira siapa? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah pasti. Inilah sosok manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya. Manusia yang tak ada celahnya walau dari sisi manapun. Dan mudah-mudahan kalau kita mengidolakan beliau, kita akan diberikan syafaatnya untuk masuk ke dalam surga bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba", yang artinya seorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi SMK Bina Mandiri yang Bapak cintai, sebagai kesimpulan dari materi kali ini, sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya kita harus pandai-pandai memilih sang idola dalam kehidupan ini. Pilihlah sang idola yang dapat membawa kita lebih dekat dengan Allah dan dapat mengarahkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Terakhir, ada hadis Nabi mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk dalam kaum tersebut. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.